saya itu yang kena arisan. Terus selanjutnya yang sisa dari 23 atau 24 orang, nanti mereka akan WD di hari ketiga atau keempat, sehingga menghasilkan 3 dompet. Selanjutnya 3 hari kemudian lagi akan menghasilkan lagi 3, sehingga nanti hari ke-8 atau hari ke-9 sudah selesai semua. Siap. 5 dompet itu. Dan setelah selesai semua, kami mulai ulang lagi dengan dompet yang kedua. Siap. Yang penting itu sudah merata. Jadi akhirnya mungkin nanti kami hari Sabtu lagi untuk dompet yang kedua, masing-masing dompet kedua, ada yang sudah 3 dompet, ada yang 2 dompet, ada yang 1 dompet. Artinya ini bisa dicontoh bagi teman-teman yang gas fee-nya, biaya gas fee-nya tipis ya Pak. Biayanya tipis gantian. Yang tipis. Terus yang ketiga, setelah saya hitung apabila harga koin CTCP ini di angka 30.000, maka pembiayaan dilakukan oleh DEF itu sekitar 3 triliun kalau nggak salah ini Pak. Iya. Dengan 100 juta koin, hitungan saya. Tapi karena ada gas fee-nya yang ada 30%, ada 40%, ada 50%, kemungkinan analisa saya juga itu 75% dia akan on time. Iya. Kenapa? Karena ada gas fee yang berputar 1 sampai 2 kali 24 jam. Sehingga DEF-nya walaupun dia tidak menyimpan uang sebanyak 3 triliun, apabila dia menyimpan 25% aja dari 3 triliun itu, maka proyek ini akan berhasil. Karena perputarannya bertahap. Dan unstackingnya juga tidak semua anggota yang terbuka dompetnya itu langsung melakukan unstacking. Karena kalau melakukan unstacking, DEF-nya itu akan langsung membayar. Seperti itu. Iya. Oke. Terus yang ketiga, pengamatan saya, gas fee ini akan kemungkinan akan terus naik persentasenya. Yang kemarin September di angka 30 sampai 35 semua itu lolos Pak, 30 dompet itu. Oke. 30 dompet. Ini rata-ratanya pemain ini karena dia sudah memandang bahwa ini adalah bisnis yang menggiurkan, hanya mereka berani pasang di atas angka 40, bahkan angka 60. Memang betul bahwa ini adalah profilnya cukup bagus apabila kita sudah minimal 5 dompet itu sudah bagus profilnya Pak. Bayangkan 5 dompet, 1 dompet itu 50.000 kali 5 dompet berarti kan 250 per hari. Betul. Iya. Dia dompet yang terbuka berarti sehari dapat 500.000, sebulan dapat 15 juta. Jadi dengan kalimat Pak Mardi kita perlu catat bahwa analisa Pak Mardi itu adalah 90% itu adalah tidak scam dan on time. Maka mulai hari ini semua kita bisa survive dan berperan bahwa disinilah bisnis yang paling menguntungkan. Seperti itu Pak Mardi, kesimpulan saya. Iya, sama-sama kita jalani Pak. Iya. Tanggapan Bapak dari pernyataan saya gimana Pak? Ya, oke Pak. Ya, kita butuh pembuktian untuk menjalankan dengan tim Pak, gitu kan. Makanya saya sampaikan nih ke teman-teman, ada beberapa orang yang memang sebenarnya udah mengklaim dengan cara yang gede Pak, sehari 100 akun. Nah, ya kan, sehari 100 akun dengan gas fee juga tidak kecil Pak, karena dia melihat sebagai bisnis, dia masukkan sampai 41 Pak per akunnya. Nah, tapi hal-hal begini ini kan sensitif ya Pak. Ya selalu kalau kita sampaikan, ini misal seperti di ruangan ini pasti ada, iya kan itu orang punya duit. Nah kembali begitu ya. Jadi kondisi kita itu memang selalu kalah Pak dengan orang-orang yang ada dana gitu. Dimanapun, bukan hanya di bisnis ini. Anda mungkin di bisnis yang lain juga begitu, di bisnis kebun, di bisnis pabrik, di bisnis yang lain. Ya kalau ketemu orang ada duit, kita tetap kalah kondisinya gitu toh Pak. Lanjut Bapak, tambahannya apa lagi? Sementara itu aja Pak. Yang kami sudah agak kami percaya diri dengan pernyataan Pak Mardi bahwa dia analisa
dirinya, analisa pribadi Pak Mardi bahwa ini 90% tidak scam. Artinya kami itu tidak ragu-ragu. Hanya 10% saja yang scam. Artinya memang mesti ada plus minusnya. Kami dengan tim akhirnya kami berani melangkah ke depan dengan tim kami, dengan komunitas kami bahwa ini bisnis yang menjanjikan. Mungkin itu aja Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Bapak siapa tadi namanya Matahariku ya? Abi Damhuri Pak. Pak Damhuri siap. Oke, Bapak terima kasih. Pak Mardi, saya pernah datang pas waktu waktu di villa dulu ya Pak? Ya, sama Joker Bali Pak. Jadi 3 hari Pak. Betul ya, ingat saya Pak, ingat alhamdulillah ya, ingat ada Muri ya. Buat sehat selalu Pak. Amin, terima kasih. Makasih Pak Damuri. Berikutnya ada Pak Hanto Sultan Depok, monggo Bapak silakan. Assalamualaikum Mas Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali melaporkan dapat berapa yang terbuka ini. Nah itu, ini kan ada 2 macam staking, ada yang flexible staking dan airdrop staking tuh. Sedangkan kita staking $1 itu kan di airdrop staking tuh. Bagaimana alurnya? Ya, kalau dia di otomatis Pak. Jadi kalau nanti airdrop staking itu adalah hasil yang jenengan itu loh Pak. Hasil yang jenengan 100 koin itu kan masuk airdrop staking. Hasil jenengan ngeklaim ngeklaim itu nanti langsung masuk ke airdrop staking gitu nanti. Kalau sukses ngeklaimnya ya. Iya. Nah, kalau yang $1 itu yang kita staking beberapa akun untuk ngeklaim itu masuk ke mana itu? Ya fleksibel sebenarnya itu Pak. Masuk ke fleksibel juga ya. Iya. Setiap akun berarti ya, setiap Nah, itu ya. Kalau itu jenengan kok stakingnya pakai 100, berarti jenengan sudah nanti berhak atas bonus-bonus yang ada gitu. Walau stakingnya di airdrop di fleksibel tuh? Iya, di situ dapat tuh Pak, sama tuh itu. Oh, sama aja ya. Baik. Oh, kita masukin staking 100 di indukan yang pertama. Itu sudah dapat reward-rewardnya keangkat semua ya. Ya, jadi kalau sama tim semua begitu, maka wah lumayan gitu. Ada banyak hal yang kita dapat. Nah, iya. Ini beberapa orang sebenarnya sudah sudah yang banyak melakukan Pak. Ya, yang dari awal itu udah pada japri, dia udah pada dibesut itu udah banyak Pak sebenarnya. Tapi orang-orang yang aktif begitu memang alhamdulillah itu jarang komentar di grup gitu malahan. Ya, makanya saya sendiri juga lagi berpikir apakah kita staking aja 100 ya biar dapat langsung bonus masuk gitu. Tadi diterangkan persentasenya ya. Ya kalau 100. Kalau 100 itu 0,2 Pak, 0,2%. 0,2 tuh dari 100 itu ya? Dari 100 itu ya. Ya lumayan. 0,2% tiap harinya. Kalau sebulan berarti kalau 10 hari aja udah 2% ya? Iya, betul. Nah, kalau sebulan berarti 6% ya, lumayan. 6% ya lumayan. 6% dari $100 kan lumayan itu. Iya, betul. Pada dananya taruhlah $1.000 kan udah lumayan lagi itu. Iya, paham. Jadi kalau 100, sorry Pak, kalau 100 itu 0,3 malahan Pak perharinya Pak. Oh, iya. Nah, kalau sampai 99 itu ya 0,2. 0,3. Ya, 0,3% per hari ini ya lumayan Pak. 3 kali 3 9%-an Pak. Oh, ya 9%. Iya. Oke. Jadi kita kalau mengikut program PlusFi itu bisa kita staking di airdrop itu ya, staking. Iya, betul. Gitu. Benar. Tinggal jumlahnya aja. Kalau untuk mendapatkan bonus-bonus minimal 100. Nah, kalau nanti untuk ngecek dapat berapanya itu di mana itu? Ada Pak. Itu kan ada staking reward gitu-gitu kan ada tuh Pak.
Oh, Oke. itu juga ya. Ya, ya. Oh, campur sama klaim sama klaim hasil klaim tapi ya. Ya, sebenarnya udah detail, ada semua di APK itu, cuman emang kita mungkin sekarang nih teman-teman kan masih pada fokus pokoknya bagaimana airdrop ini bisa dapat kan gitu kan. Iya betul, apalagi yang nggak dapat yang pikirannya udah melayang-layang. Fokus. Iya. Yang penting Oke. gini teman-teman, mungkin yang belum punya modal di hold aja dulu. Kenapa? Karena kalau nanti ini sudah menjadi tren, mungkin ketemu polanya, nanti akan ada orang yang mengambil alih akun itu. Atau minimal bagi hasil gitu loh. Iya Karena betul. kita nggak bisa buat akun baru lagi Pak, kan gitu, programnya sudah habis. Betul lagi yang Iya, jadi teman-teman ya pokoknya Susah positif juga. aja, nggih. Oke Mas Fardi itu aja. Makasih, Terima nggih, Pak Anto. Nggih, makasih Pak Anto. Nggih. Ya, berikutnya ada Ibu Iga Safitri. Ini Ibu ini. Monggo Ibu. Iga Safitri. Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari kota mana Ibu? dari Jakarta. Siap, Ibu, silakan. Pak Maldi, ini aku udah alhamdulillah sukses satu akun pakai Iya. 21 CTCP. Nah, pertanyaannya banyak nih. Satu nih, jika wallet sudah sukses, bolehkah staking 1 USD itu di Unstack? Ya boleh lah. Boleh, Boleh. boleh yang fleksibel itu di Unstack ya? Ya, Pak? Boleh, iya, boleh. Oh, nggak ngaruh, nggak bakal batal gitu jadinya klaimnya. Enggak dong, enggak kan Ibu itu sudah langsung per hari 2%. Oh, iya berarti kan bisa dipakai buat akun yang lain ya. Iya, betul. Terus nih yang kedua, holder itu tercatatnya kalau udah ada koin CTCP di token Pocket atau di Web3 ya? Apa pas di staking? Di token Pocket, jadi semua yang ada kegiatan di token Pocket itu langsung menambah holder, Bu, menambah holder baru. Oh iya iya. Iya. Terus nih yang ketiga, ya kenapa itu pembakarannya dibakar di awal ya? Kenapa nggak pas pendistribusian gitu biar jadi harga semakin tinggi? Nah, ini kan kebijakan developer. Banyak yang begitu, Bu. Jadi yang bakar di awal, yang bakar di tengah itu memang kembali ke kebijakan developer. Tentunya developer punya trik sendiri ya, Bu ya. Oh, boleh. Yang kita ya jelas tidak pernah tahu dah bagaimana yang dimau developer tuh kita pasti tidak tahu gitu. Pasti begitu. Karena ilmunya dia sebagai developer, kita sebagai user. Oh iya iya. Iya. Terus yang keempat, remove kan ada tuh yang nggak pakai gas fee tuh, apakah akunnya akan diblokir apa boleh aja apa gimana itu? Gimana? Remove apa, Bu? Remove CTCP kan ada yang gratis tuh yang BNB-nya kosong. Kayaknya nggak bisa lagi loh, Bu. Oh udah nggak bisa ya? Nggak bisa lagi. Iya, kemarin teman-teman udah pada coba, nggak bisa. Tetap harus kena mungkin di 14.000 atau 15.000 gitu dengan harga sekarang. Oh iya. Iya. Berarti udah nggak bisa. Ini yang terakhir. Banyak Oke. banget. Boleh lanjut. Pokoknya mau tanya apa silakan Ibu. Itu kan di grup katanya hari itu berapa? Sejuta CTCP berarti 1.000 wallet per hari ya Pak? Nah itu belum tahu pastinya kan, kita nggak pernah tahu. Datanya juga nggak disajikan sama developer, Bu. Oh belum ya? Oh berarti yang Nah di grup itu kan masih kayaknya itu masih prediksi teman-teman, juga kayaknya asumsi macam-macam lah gitu ya. Itu kita nggak pernah tahu ya, karena si developer tidak pernah menampilkan per hari berapa itu memang tidak tampil gitu loh, Bu. Oh iya Karena soalnya Oke. Karena kalau Iya, karena- tampil itu kita bisa dengan mudah membacanya gitu. iya soalnya kalau cuman 1.000 sehari kan saya hitung holdernya aja udah 120.000. Bisa sampai, maksudnya yang kayak yang klaimnya sukses bisa nyampe 200 berapa 200 juta tahun, maksudnya lama banget. Ya memang kalau berpikir gitu bisa jadi kan. Iya kalau cuma 1.000 sehari sih gitu. Mau aja lebih ya sehari.
Iya sama Bu, saya juga sering guyon gini, kalau yang punya 1000 akun, seandainya kita bisa lepas tiap hari satu, itu juga hampir 3 tahun gitu Bu. Iya. Iya 1000 kalau hari kan. yang 350 akun aja kan sebulan Hampir 10 setahun akun ya. bisa 3 tahun baru selesai. Ya, makanya ini teman-teman, gini teman-teman yang pada paham dunia kripto, kalau saya itu tidak terlalu paham banget sebenarnya. Nah itu, tapi teman-teman malah punya analisa ya ini bagus mas, ini long term gitu Pak. Ini long term sekali, ini developernya benar-benar cerdik katanya begitu kan. Kemarin juga ada kan yang menyampaikan pendapat, wah ini developernya konsultannya mahal betul gitu ada. Itu Iya, Bu, lanjut apalagi Bu? Oh berarti itu masih prediksi ya Pak? Itu akan ditransparasi nggak sih ya Pak nanti ke depannya? Nggak tahu, ke depan kita nggak pernah tahu ya. Orang cara ngeklaimnya aja kemarin kita tahu-tahu juga begini gitu kan. Dari awal kan memang tidak ada white paper gitu ya. Dari Bang Hendrik sampaikan itu ya. Oh gitu ya udah sih, ya udah itu aja Pak. Yang penting ini proyek jangka panjang ya Pak ya. Insya Allah Bu. Iya, ya nanti Ibu juga cari referensi dari yang lain ya. Tapi dari teman-teman yang paham kripto yang menyampaikan pendapatnya di Zoom dari awal kita klaim airdrop itu dia justru mengatakan ini proyek bagus untuk jangka panjang gitu. Oke, ya udah Pak ini udah saya ketik itu jawabannya. Makasih ya Pak. Oke, makasih Ibu. Ya, berikutnya ada milioner Deso. Ya, wah ini keren ini dari desa tapi jadi milioner. Silakan Bapak. Amin. Assalamualaikum Bang Mardi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa dari kota mana Pak? Dari Fada dari kota Blitar Pak. Oh jih, monggo silakan. Pak Fada. Terima kasih atas waktunya. Dan ini saya langsung aja Bang Mardi. Saya kemarin itu klaim yang pertama itu udah masuk dalam satu akun sukses. Iya. Nah, saya belum sempat klaim, tetapi di situ sebelum klaim itu saya ngajukan klaim lagi. Iya. Di situ kebetulan sukses lagi, Pak Mardi. Dapat 2 berarti, oke. Dapat 2 dalam satu akun. Iya. Logika saya, Iya. itu kan akun yang kemarin, yang Iya. suksesnya kemarin, itu kan Iya. bisa saya untuk unstick. Iya. Nah, mestinya gitu. Tetapi real prakteknya itu saya unstick nggak bisa, Bang Mardi. Ini Apa katanya? kenapa ada? Tunggu 23 jam lagi. Loh. Biasanya 23 jam. kalau kita dapat 2 kali bisa 2 kali unstick loh Pak. Betul. Jadi di situ ada pilihan unstick pertama dan kedua. Tetapi saya bolak-balik berkali-kali itu sama. Dan timernya itu kan timernya bukan timer mundur tapi kan timer maju kalau yang di unstick. Iya. Nah, yang satunya timernya 1D 23 menit, yang satunya itu 23 menit. Nah, itu saya unstick, saya bolak-balik satunya, itu jawabannya sama. Oh, siap. Oke, Pak. Ini kita catat. Coba nanti teman yang lain ada punya pengalaman bagaimana. Oke, siap Bang Mardi. Jadi gini ya. Berarti kita nggak bisa ngeklaim dalam hari itu 2 kali gitu aja pokoknya. Kemarin saya sempat ngobrol di grup tentang itu, tetapi ya memang sih ada yang menginformasikan, Pak, kalau yang pertama sudah sukses dan belum pernah unstick, belum pernah unstick atau klaim, di situ kalau di akun pertama itu ada yang sukses satu lagi, maka akan katanya sistem itu membacanya sistem yang baru, sukses yang baru. Oh enggak, tuh harusnya Sehingga keduanya Pak. dijadikan satu besoknya gitu, katanya gitu. Maksudnya mungkin Bang Mardi punya solusi atau punya tanggapan lain atau punya usulan yang lain gitu tentang itu semua gitu Bang Mardi. Gini, sebenarnya kalau kita punya 2 kali itu tetap memang ya 2 kali kita bisa dapat Pak gitu. Nah terus contoh mungkin kita klaim hari ini. Sebentar, jalan planning dev untuk oke.
Jadi begini, misalnya kita udah klaim hari ini jam 5 sore, anggap begitu. Berarti nanti kita jadwal klaimnya lagi kan besok jam 5 lagi gitu toh Pak? Ya. Oke. Tetapi ketika jam 5 itu kita tidak klaim, itu timernya mati Pak. Oke, kita sempatnya ngeklaim nanti jam 6 sore. Berarti saat jam 6 sore itu kita klaim, nanti jalan lagi nanti Pak timernya. Berarti sampai jam 6 lagi gitu loh. Jadi kita itu diberikan waktu ngeklaim itu 50 kali. Ternyata kita misalnya hari pertama klaim, hari kedua tidak, ketiga tidak, keempat tidak. Hari kelima bisa ngeklaim, berarti hari kelima itu baru yang kedua Pak. Berarti kita punya kesempatan lagi 48 kali lagi gitu. Siap. Tetapi realnya di tempat saya ini timernya jalan terus. Siap ya. Atau Pak ya. Pak gini aja, nanti jenengan coba buat videonya, terus nanti coba dikirim ke saya. Oke, siap. Ya kan, kirim videonya, kirim ke saya, terus nanti saya tak chat di tele itu, coba seperti apa. Oke, siap. Ada lagi Pak Fada? Siap, terima kasih. Hanya kami Bapak, matur nuwun. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo, assalamualaikum Bang Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota mana Bapak? Demak Pak. Demak, monggo. Oke. Ya. Saya sedikit aja mau tanya nih Pak. Ini kan dalam beberapa hari yang udah terlewati, kan teman-teman pada berlomba-lomba mencari memakai gaswi yang agak lumayan tinggi sih. Gede-gede, oke, lanjut. Kira-kira menurut jenengan itu ada enggak ya perang psikologi dari pihak developer? Soalnya kemarin kan admin juga punya koin. Pada saat kita daftar, ada yang masuk ke linknya admin gitu loh Pak. Nah, oke, nanti malam ketika Bang Hendrik udah ngejum, kita tanyakan yang gini-gini Pak. Oh gitu ya. Oke. Mungkin itu aja, yang lain udah ditanyakan sama teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Mardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya ada Muh Lutfi, silahkan Muh Lutfi. Halo Muh Lutfi. Halo Muh Lutfi. Halo Muh Lutfi. Saya lewat dulu ya. Berikutnya ada Amri Kuto. Silakan Amri Kuto. Halo. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut Bang. Amri. Iya. Silakan. Ya, ini Pak Mardi, ada satu pertanyaan nih Pak Mardi. Siap. Itu kan di akun, saya buka akun HD nih. Iya. Nah, belum ada stake memang, tapi kan itu di HD itu kan ada dananya banyak Pak Mardi. Iya. Nah, terus kita staking yang disarankan cuma 100 airdrop. Iya, betul. Terus yang anaknya apa ikut macam mana Pak Mardi? Oh ya, tinggal diganti aja di akun berikutnya gitu kan. Maksudnya Pak Mardi? Ya kan satu anak mungkin 100, satu anak 100, satu anak 100 gitu kan. Bukan. Maksudnya gini. Di akun saya itu kan ada sekian ribu itu anaknya. Iya. Nah, saya staking di akun HD itu di itemnya 100 kan, berbayar kan? Iya. Pertanyaan saya itu yang anaknya itu apa ikut di staking atau gimana Pak Mari? Bukan, anaknya kemarin kan juga berarti di connect wallet kan, di register juga kan, di KYC juga kan? Iya benar. Ya berarti tinggal ganti wallet aja Pak, ganti wallet yang lain, tetap berlaku sama dengan wallet-wallet yang lain Pak. Iya, gini Pak Mardi, bukan gitu Mas Mardi. Oke, gini, itu kan di akun tadi saya, itu kan ada anaknya yang naik dari bawah itu, dari jaring-jaring saya, ada sekian ribu ya koin, ya kan? Oh, rewardnya ya Pak, reward ya? Nah, rewardnya. Oh iya, gini, jadi sekarang
jenengan ada berapa koin Pak di sana? Di mana Pak Iryonnya? Ah, Ada sekitar 5.000 Pak Mardi. 5.000. Oke, jadi gini Pak, 5.000 setiap hari Bapak begitu klaim mungkin dapat 1, berarti berkurang tinggal 49. Terus Bapak hari berikutnya klaim lagi di situ, berarti nanti 48. Gitu terus Pak, sampai nanti habis 5.000 itu. Lama banget Pak Mardi. Hah? Lama kali ya? Lama ya? Loh, kalau 5.000 itu lama Pak, tapi nek jenengan lihat yang kita punya sampai jutaan, berapa lama Pak? Oh iya. Nah ini loh Pak, jadi kemarin makanya seperti Bang Sultan, seperti kita ini kan punya koin dalam jumlah yang juta ya Pak. Nah Iya, itu benar. yang terjadi Pak, dan semua ternyata diberlakukan dengan cara yang sama dengan member-member biasa gitu. Nah, kalau 5.000 aja bisa berapa hari itu berarti kalau sehari 100 kan gitu ya Pak. Ini Dan saya itu, dan itu kalau lolos loh Pak. Iya, kalau lolos kan Iya. menunggu. Ya kalau nggak ngulang lagi. Ya memang lama ini Pak. Lah yang ratusan ribu atau jutaan mau berapa tahun seperti yang Ibu Iga tadi kan? Kayak Pak Dihitung Mardi. sampai Yang iya. Pak Mardi yang sampai jutaan sampai berapa puluh tahun ya Pak Mardi ya? Gitu. Ya berharap program ini benar-benar panjang ya. Jadi apa yang ini benar-benar bisa Pak, karena selama ini yang kita temuin, teman-teman temuin, program itu selalu berakhir di tengah jalan gitu Pak biasanya ya kan. Nah, mudah-mudahan ini sih nanti sesuai lah dengan pola yang seperti ini memang bisa bertahan lama Pak, maunya kita begitu. Ya Pak Mardi, Pak Mardi. Siap. Itu kan di akun HD pertama kan lolos nih. Saya belum staking mau nih hari ini rencananya kan. Iya. Kalau ini kan berhasil gitu kan. Untuk keduanya di akun HD itu apa ada kemungkinan berhasil juga apa memang menunggu sesuai aturan juga Pak Mardi? Oh, tetap ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan. Dia kan diacak berdasarkan wallet ya. Ketika wallet itu berbeda, berarti memiliki kemungkinan untuk goal juga begitu loh. Ya, contoh HD ini kan berhasil kan. Nah, berarti untuk stake kita kemungkinan berhasilnya kadang kan di satu dompet ya. Dompetnya itu yang di stake ya kan? Iya, betul Pak. Di pengalaman yang lain kawan teman-teman udah ada Pak Mardi yang mengalami hal sama? Ada Bapak, ada pengalamannya ya memang masih lucu-lucu ya. Seperti yang Bapak dari Medan kapan itu, dia hanya pokoknya konsisten dengan Gaspi 1. Setiap hari kalau tidak salah dia lakukan 100, tapi udah kebuka sampai 7 malahan dia. Alhamdulillah. Nah, sementara kita yang naruh 5, 10, bahkan 30 itu tidak selalu dapat gitu loh Pak. Iya. Iya. Jadi yang satu tuh dikasih untuk anak soleh Pak Mardi. Betul. Sama nih seperti yang saya sampaikan waktu minjem kemarin, ketawa-ketawa juga kan, juga anak soleh nih kayaknya gitu kan. Tapi tugas besar nggak ada Pak Mardi kan? Iya betul. Itu kan kasihan ya, ini nggak bisa kasih pikir berarti duitnya nggak ada nih, yang kasih aja duluan gitu. Pak Amri di kota mana Bapak? Saya di Medan BJ Pak Mardi, dari Medan jaringan BJ. Pak Ferry Damanik, Banda Aceh. Oke, siap. Oke, ya Pak Ferry luar biasa itu, leader luar biasa. Oke. Pak Mardi, sehat-sehat selalu Pak Mardi. Amin. Makasih Pak Amri. Ya, makasih. Ya. Dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada SGT. SGT ini singkatan apa nih? SGT silakan. SGT. Halo SGT. SGT. Oke, silakan. Halo SGT. Dibuka mic-nya Pak. Ya silakan Pak, dari kota mana, dengan siapa? Banyuasin, merasakan Pak. Banyuasin ya. Halo silakan Pak. Lanjut. Halo. Ini Pak yang saya tanyakan Pak terkait bonus staking itu Pak. Oke. Sambil klaimnya itu Pak, kami kan ngotak ngatik Pak ya, sambil memahami itu kan. Bonus staking yang mana nih Pak? Bukan yang bonus
yang bawah reward itu Pak, karena ada bonus itu kan, kalau di bonus stacking itu kan. Nah di situ itu kan saya kurang tahu. Kalau itu setiap level kita itu gain, di situ itu kan kita dapat bonus. Terus juga ada level-levelnya itu kan Pak ya. Betul. Ya itu plus 5 tadi. Ya lanjut Pak. Kalau saya ini kan referral itu kan cuma stacking cuma $1. Nah di situ juga saya amati juga tiap referral itu bonus itu $1 kan gitu. Ya kalau saya harapannya mohon nanti, nah di situ juga saya coba unstack, saya klaim bonusnya itu kalau tidak salah keterangannya itu $10 gitu kan. Iya, minimal jenengan harus stacking yang 100 dulu untuk bisa ngeklaim bonus. Halo? Kalau ada yang stacking 100 sama Pak Yo, kamu mainnya ada yang stacking $100 kamu kan? Dari itu apakah nanti di bonus itu maksudnya juga Pak? Ini dia kan 3% sampai kedalaman 30 Pak. Dari reward yang didapat. Nah. Jadi itu nanti itu dapat bonus stacking. Jadi mereka kan dapat bonus saat dia remove, saat dia claim itu jaringan dapat bonusnya. Tapi minimum harus 100. Jadi teman-teman mungkin yang mau nyoba dan biar ngerti alurnya dicoba minimum depositnya 100 teman-teman ya. Nah, nanti itu udah bisa ngerti menu-menu itu. Mohon maaf nih. Kami ini ngecekin bonus itu Pak ya. Nah, gimana Pak? Bonus itu, saya ngecek itu kan di bonus ya. Stacking. Nah, yang menu bonus tuh Pak, di bawahnya reward itu kan ada bonus kan. Ya, saya cek sedikit. Nggak nunggu level kita yang stacking klaim enggak Pak. Level kita ini stacking $1 aja, di situ sudah masuk dari itu. Ya betul. Jadi angkanya itu ada Pak, angka itu ada kelihatan. Tapi jenengan untuk bisa ngeklaim, jenengan harus minimal stacking 100 dulu Pak. Oh. Nah, iya, angkanya kelihatan, tapi jenengan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi keterangannya di situ saya nyoba klaim itu Pak, itu keterangannya cuma $10 Pak, bukan 100. Oke, 100 loh Pak, kayaknya minimal 100 kita. Oh. Oke, tapi nggak apa-apa, coba nanti dicek lagi ya Pak. Ya Pak. Nah, ada di grup tuh jenengan, ada di grup juga kan? Ada di konsorsium itu Pak. Ya siap, oke. Selain itu juga Pak, terkait dengan stacking yang airdrop itu Pak. Ya. Itu termasuk bonus itu stacking airdrop itu kan nanti masuknya ke itu apa lain alurnya Pak? Sama Pak, di situ juga nanti. Oh. Itu Pak. Oke. Siap Pak SGT. Pak SGT ini Pak Sigit atau siapa nih? Sugeng Pak. Oh Pak Sugeng, nggih. Matur nuwun Pak Sugeng. Saya cuma ini Pak, mantau terus Pak di grup itu. Siap. Oke. Iya. Berikutnya ini dari Purbalingga, Pak Bagio, monggo Pak Bagio. Pak Bagio. Assalamualaikum Bang Mari. Salam. Siap, alhamdulillah, pangestune waras lah. Orang penak. Iya benar kok. Nek gue tinggal gelat ngapak dan penak banget. Iya, wis ngopi urung. Ya wis lumayan. Apa maning ana mendoan nih? Lah, cocok gue. Lanjut Pak Bagio, monggo lanjut. Bukan pertanyaannya Bang Meliono DC itu. Saya juga tadi kan agak menyimak tapi kurang fokus ya. Ya katanya gini Bang Mandi. Nggih. Saya kan punya ada 6 wallet yang sudah ada referral-referralnya ya. Nah, sekarang kemarin yang sukses baru 1. Di situ ada akun saya ada 5.600 wallet ya.
Kan baru satu yang sukses. Nah, apakah nanti kan di situ saya juga udah nembaki dua terus di situ ya. Nah, nanti kalau sudah ada yang sukses lagi, itu kita unstick-nya 2 kali apa gimana itu, Bang Mandi? 2 kali. Belum. 2 kali tetap. 2 kali. Munculnya unstick atas unstick 2. Apa? Iya, betul, 2 kali. Oh, oke. Berarti nanti di layar yang itu, yang tantenya muncul unstack yang pertama, terus unstack yang kedua gitu, Bang Mandi? Betul, iya. Kalau ada 10 ya 10 gitu. Unstacknya 10 kali tiap harinya itu. Ya iya toh. Kalau jenengan wallet utama yang banyak bonus ya begitu kan? Iya. Oh iya. Ya itu tadi saya juga, ini kalau misalkan yang di situ 5.600 wallet tiap hari tetap kita pasang terus aja ya, Bang Madi ya. Nanti kan iyalah, tetap begitu. Namanya menjaring, pokoknya manen dapat kita unstack. Makanya ya perjuangan kita itu teman-teman mungkin ada yang 10 dulu itu level aman, mungkin nanti ada 20. Kan lumayan kalau emang udah terbuka kan. Ya, artinya kan nanti buat pengalaman saya pribadi, kalau yang di dompet itu sudah ada yang sukses lagi kan saya nggak bingung jadinya begitu. Oke, siap. Gimana kabar Bang Hendrik? Sudah sehat? Udah kalau komunikasi udah oke, mudah-mudahan malam nanti udah ngejum lah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ya mungkin gitu aja Bang Madi, pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak Bagio, makasih. Lalu Purbalingga. Oke. Ya, berikutnya ada Boy Jogja. Silakan Pak Boy Jogja. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Pak Boy, monggo. Sugeng siang, Stanton semua Mas Hardi. Sugeng siang. Sehat selalu. Cuman ini beberapa yang saya tanyakan mungkin saya telat ya, mungkin mengikuti tadi baru ada kesibukan terus beberapa kali nggak sempat. Itu yang 2% karena saya belum berhasil klaim ini ya Mas. Nggak apa-apa lah. Yang penting member saya juga banyak yang sudah berhasil, alhamdulillah. Itu yang saya tanyakan, itu 2% itu dari sisanya apa 2% dari misalkan katakanlah 200 USDT ya yang sukses. Itu 2% dari 200 itu apa 2% dari sisanya. Jadi 50 dari 200 Pak, dari pokok awal. Jadi 50 kali ya. Pokoknya 50 kali selesai gitu. Oke, siap ya. Jadi kalau kita disiplin 50 kali selesai. Tapi kalau seandainya ada yang lupa, berarti harinya nambah gitu. Oh, harinya nambah cuman gitu aja ya, kelewat gitu jadi aja. Misalnya jenengan ada 2-3 kali nggak ngeklaim, maka ya besok nambah hari gitu. Tapi kalau ngeklaimnya pokoknya 50 kali gitu. 50 kali klik pokoknya itu habis. Soalnya kalau dihitung dari sisanya otomatis kan berkali-kali. Wah, mengecil, nggak habis-habis nanti. Ada yang tanya gitu, soalnya saya nggak bisa jawabnya apa karena saya belum mengalami itu. Udah habis nanti kalau gitu, 2% dari sisanya nganti pirang-pirang tahun. Lah itu mudah-mudahan aja lah. Kayaknya semakin banyak teman-teman yang dapat, mudah-mudahan aja lah. Amin Pak Boy. Ya cuman gitu aja Mas Marti. Mungkin yang lainnya ada yang banyak tanya kasihan nanti. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ada Pak Bujang. Silakan Pak Bujang. Pak Bujang. Ya. Pak Bujang. Halo. Pak Bujang. Pak Bujang monitor. Pak Bujang monitor tidak lewat ya. Ini ada Pak JP tidur ini Pak JP. Halo Pak JP. Silakan Pak, di-unmute Pak kalau jadi mau bertanya, silakan atau memberi ide, silakan Pak. Ya. Gini Pak, saya ini fokus di akun induk ya. Oke. Untuk klaimnya. Ya. Dan saya tidak pernah pindah-pindah di akun-akun lain. Sudah ada 7 saya klaim, tapi masih song semua. Klaimnya berapa Pak? Gas fee-nya Pak?
1. Oh, masih kecil. Oke, ya. Memang kalau kecil nih untung-untungannya besar kayaknya, tapi kalau gede kebanyakan lewat deh. Lanjut, Pak. Ya, kemudian ini Pak, lihat di grup saya itu belum ada saya lihat yang berhasil Pak di grup yang saya ikuti itu. Semua kecil-kecil mungkin ya Pak? Satu-satu semua ya? Ya kemungkinan begitu, karena ini kita konsisten di angka 1. Siap. Ya, kalau yang rata-rata sih teman-teman yang mungkin bisa nanti lagi share di grup lain supaya bisa kita. Gimana Pak JP? Ya, maksudnya kita mau lihat Pak cara-caranya mereka staking, kemudian klaim. Saya itu terlambat di anunya Pak, di apanya stake-nya di situ. Kadang habis waktunya baru saya masuk. Mungkin persoalan itu ya? Enggak juga sih, enggak. Kayaknya enggak begitu. Kalau kita masih baru ngebit istilahnya atau pasang gas fee, itu sih mau waktu pendek, mau waktu sebelumnya kayaknya juga enggak ada masalah gitu. Oh, ada masalah ya. Ada itu yang proses kemarin itu sekalinya pagi prepon kemarin dikembalikan. Dikembalikan kan? 2 hari kan? 48 jam kan dikembalikan? Dikembalikan. Ada 7 itu saya coba itu. Dikembalikan semua, betul. Nggak ada yang dikembalikan semua Pak. Kalau gagal dikembalikan, kita punya waktu untuk ngebit lagi gitu. Ya, tapi kan artinya itu memang agak terpotong sedikit sih, tapi enggak banyak. Loh, kok terpotong? Enggak loh Pak, harusnya enggak terpotong Pak. Oh gitu? Enggak ada yang terpotong Pak. Kalau 1 tetap balik 1. Iya. Oh gitu ya, karena pernah itu yang waktu peluncuran pertama itu Pak, saya staking itu terpotong. Mungkin saya tidak perhatikan lagi yang ini untuk staking selanjutnya, karena saya fokus untuk. Iya, di hari pertama itu betul. Saat dikembalikan pertama itu banyak yang tidak masuk semua, tapi setelah jam 10 ke atas itu udah pada masuk. Contoh, yang sebelumnya ini pada apa namanya? Mungkin 5 gitu, itu balik hanya 1 gitu, waktu sore-sore ya. Tapi malam harinya udah langsung pada balik Pak, udah full gitu. Coba dicek Pak nanti historinya. Oh iya, nanti saya cek, karena itu yang diributkan dia Pak. Diributkan setelah di grup saya bilang saya nyimak saja. Karena waktu kemarin di CTC saya nyimak dulu, oh ternyata begini polanya ya. Iya. Ini saya nyimak saya masih nyimak dulu. Iya. Bagaimana polanya? Iya, pokoknya cari dulu polanya Pak. Kalau emang nanti udah ketemu dan sudah siap gas fee-nya ya hajar gitu aja. Ya kita buat nyaman aja lah gitu Pak. Oh iya. Dan Pak, ini kan setelah juga holdernya makin hari makin naik. Iya. Jadi Pak, kan kita sebagai leader dan Mr. Hendrik ini sebagai ikuti semua dari bawah sampai atas. Mungkin sekedar bocoran juga bagaimana waktu kemarin undang ke Kamboja tentang proyek ini Pak. Kita kan gini, kalau yang ke Kamboja itu CTC Pak. Ini kan rahasia itu berdasar. Enggak. Kalau yang ke Kamboja itu CTC Bapak. Kalau yang ini kan punya foundernya, salah satu foundernya gitu. Oh begitu Pak ya. Dan kemudian Pak, ini pertanyaan kedua ini masalah ini CTC Pak. Saya juga kan kemarin sering ikut Zoom. Ini kan untuk meningkatkan holder CTC juga. Tetapi untuk hari ini setelah CTCP ini holdernya 129.000 dan saya lihat di CTC dia makin berkurang, mungkin karena penjualan teman-teman untuk pakai gas fee sehingga untuk holder CTC itu berkurang gitu mungkin Pak ya. Ini CTC itu kan sudah ditarik blockchain-nya sendiri Pak. Jadi di BEP20 tidak ada perpanjangan. Ya nggak ada penambahan holder, pasti nggak ada. L-nya segala macam pasti nggak ada. Jadi di BEP20 pasti nggak akan berkembang Bapak. Tapi dia sudah punya blockchain sendiri. Oh jadi ini Pak 4.000-an, bagaimana pandangannya ini? Karena saya kan artinya tidak terlalu paham untuk blockchain ini untuk
CTC ini Pak. Karena saya lihat apa? ini Maksudnya apa? Gimana maksudnya? CTC ini kan makin hari makin turun Pak. Bagaimana perencanaan selanjutnya saya ini supaya bisa ini tahu Pak, apakah bisa tarik kembali atau bagaimana? Itu opsional ya, kembali ke kita masing-masing. Tetapi kalau saya juga ada kemarin stakingkan aja Pak, saya stakingkan nanti akan mendapatkan silin gitu, karena saya kan tidak mau menjual juga. Saya stakingkan nanti dikembalikan dan saat itu juga diberikan silin gitu Pak, CTC-nya. Iya betul Pak, artinya gini Pak, ini kan Bapak mungkin paham betul tentang CTC ini, artinya tidak apa-apa saya melenceng Pak ya, melenceng sedikit. Ini kan Bapak sebagai leadernya dan juga kita masih mempertahankan CTC juga hari ini. Sama kita Pak, saya masih full, ya. Biasa stakingkan di CTC sampai hari ini sekitar 4.000 dan kilingnya itu saya dapatkan sekitar hampir 200-an killing Pak untuk hari ini. Ya, semakin lama semakin sedikit itu dapatnya Pak. Iya betul. Karena ya staking banyak. Nah ini kan jadi untuk sekarang Pak, untuk menambah holder CTC itu tidak akan pernah bertambah Pak di CTC karena sudah. Mungkin dia sudah sudah Pak dari itu kita sudah disampaikan, sudah nggak pakai CTC lagi, makanya muncul yang namanya Aster P Pak di ekosistem ini gitu loh. CTC ini sudah selesai Pak di BEP20 karena dia migrasi, ganti jaringan nggak ke Tantinceng. Oh, ke Tantinceng. Iya, dia punya blockchain sendiri Pak. Iya. Jadi Bapak masih punya di sana CTC untuk di hold. Jadi kalau memang ada, saya hold juga. Pak, masih banyak yang hold Pak, masih banyak. Tapi ini kembali ke kita masing-masing, kan tidak ada paksaan karena ini udah semua kendali di tangan kita ya Pak. Ya siapa tahu kalau kita hold, begitu naik kita juga masih dapat cuan. Tapi kalau nanti ternyata ke depan harganya turun, mungkin pembicaraan kita ini jadi pembicaraan penyesalan gitu. Taunya gitu kita jual gitu kan. Kalau saya Pak begini, karena kemarin kita sudah juga JP di CTC dan sudah diambil sebagian keuntungannya. Iya. Halo? Si mempertahankan dia punya ini di CTC ya, selain juga kita simpan di sana. Sebagian. Ya, sama Pak. Ya, sama Pak. Saya juga karena sebagian sudah saya ambil, alhamdulillah. Nah, di situ kemudian ini Pak. Ya oke. Selesai itu Pak. Oke, sekarang kita berbicara masalah CTB ini Pak. Dan memang saya agak ini juga masih cari polanya bagaimana tergitunya ini supaya kita bisa lolos. Karena di akun HD itu kan ada akun HD yang kita link referral merep ini kan sampai 250.000 apa kan mungkin jutaan lah. Ya. Yeah. Dan saya hari ini Pak terus terang masih fokus di akun induk itu. Ya, itu lebih bagus Pak. Nggak apa-apa. Ya saya tidak pernah pindah-pindah di akun wallet ini. Saya tes ini uji cobanya supaya bisa mengeluarkan semua ini koin-koin yang ada di situ, mulai dari referralnya, airdropnya. Itu saya coba ini beberapa hari ini, tapi belum ada berhasil. Coba lagi begitu. Teman-teman saya lihat juga dia pindah lagi ke akun wallet 1, akun wallet 2, akun wallet sampai seterusnya begitu saya lihat. Iya. Halo. Jadi begini Pak, kalau triknya Bapak udah ada di grup, orang banyak yang sharing. Tadi juga mungkin udah ngikuti Zoom dari awal gitu. Tergantung kita mau action mau pakai cara siapa, atau Bapak mau explore dengan caranya sendiri juga monggo gitu. Kita sama-sama explore berarti. Kalau mau jiplak cara yang disampaikan teman-teman juga boleh diikutin aja. Siapa tahu juga memang apa namanya bisa gitu. Masih ada lagi Pak yang disampaikan? Oh, saya rasa sudah ya itu dulu Pak, karena ini kebetulan kita masuk Zoom, karena kemarin mau masuk full terus. Iya, siap. Oke, makasih Pak JP ya.
Oke teman-teman, sudah pukul 11.37, artinya kita sudah molor 7 menit. Atas anunya Pak, pemasukan. Sama-sama, ya. Oke, jadi kita sudah molor 7 menit, jadi waktu kita Zoom berakhir, teman-teman mungkin nanti akan ketemu Zoom dengan Pak Edric, dengan mungkin ada teman-teman yang lain juga yang akan ngisi tentang CTC Plus dan Plasma ini, ya. Sekali lagi saya sih sampaikan ke teman-teman bahwa apa yang kita kerjakan ketika kita mengupayakan hal-hal positif, maka kita juga akan dapatkan hasil, ya. Oke, mohon maaf, kita ketemu di next Zoom berikutnya, ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua.